Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa biqdarihil azim. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Quba yang istimewa, setelah perjalanan Nabi dari Mekah menuju ke Madinah hijrah, sampai di Madinah nggak ada di dalam pikiran Nabi kecuali bagaimana caranya membangun tempat ibadah. Nggak ada tuh pikiran Nabi, nanti saya tinggal di mana, saya tidur di mana, saya duduk di mana. Sampai di Madinah nggak ada pikiran Nabi seperti itu. Kalau Nabi mau enak sebelum hijrah, itu di Madinah penduduk Ansor, yaitu Al-Ansoriyin, penduduk orang-orang Madinah dinamakan Ansor. Orang yang pergi dari Mekah ke Madinah dinamakan Muhajirin. Orang yang tinggal di Mekah, orang yang tinggal di Madinah namanya Al-Ansoriyin, Al-Ansor. Subhanallah, sebelum jalan Nabi dapat kabar nanti berebutan, nanti Rasulullah tinggal di rumah saya. Pokoknya Nabi tinggal di rumah saya. Yang ini juga bilang begitu. Nanti saya udah siapin kendaraannya onta, saya siapin ini, saya siapin itu, makanannya saya yang nyiapin. Itu belum sampai Madinah, tapi yang ada di pikiran kita punya baginda Nabi besar Muhammad, bagaimana caranya membangun masjid Quba. Makanya penduduk Madinah pas Nabi datang disambut tuh tolak al-badru. Maksud saya tadi membaca tolak al-badru biar kita semua nih sayang sama Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi, aku nggak pernah melihat sayangnya penduduk Madinah begitu luar biasa sayangnya kepada saya. Itu penduduk Madinah, sayangnya sama Nabi luar biasa. Semua hartanya dikeluarin, semua hartanya dikeluarkan, berebutan. Nabi bilang di rumah saya. Orang paling terkaya di Madinah pada waktu itu mengatakan, Nabi pokoknya di rumah saya. Sampai di sana kata Nabi, terima kasih semuanya, tolong ontak yang saya pakai ini lepas. Di mana dia duduk, di mana dia berhenti, di situ saya akan tinggal. Dilepas ontanya, adil semuanya, nggak ngiri. Semuanya enggak nanti berbincang kenapa Nabi di rumah dia, kenapa Rasulullah di rumah sana, kenapa enggak di rumah saya. Nabi lepas ontanya, jalan itu ontak, duduk itu ontak. Nabi bilang, di tempat ini saya akan membangun masjid. Enggak memikirkan di mana tidurnya, di mana tinggalnya. Apa yang terjadi? Subhanallah. Nabi letakkan batu pertama,
Pada waktu itu Nabi mengatakan, siapa yang dari rumahnya menuju ke Masjid Kuba dalam keadaan berwudu, sama saja dia melakukan umroh. Subhanallah. Begitu sayangnya Nabi sama penduduk Madinah, karena pada waktu itu untuk menuju ke Mekah itu Madinah luar biasa. Kalau sekarang ada kereta cepat, cuma 2,5 jam, 2 jam setengah, itu cepat. Kalau pesawat 1 jam. Ini dulu jalan kaki. Nabi lihat begitu cintanya mereka kepada agama Allah dan kepada Nabi. Nabi mohon kepada Allah, ya Allah, ini sudah ada masjid, penduduk Madinah bagaimana? Mereka mau umrah begitu jauh. Maka Nabi mengatakan, siapa yang dari rumahnya dalam keadaan berwudu menuju ke Masjid Kuba, maka sama saja dia mendapatkan pahala seperti orang yang pergi umrah. Semangat semuanya pergi ke masjid, semangat semuanya. Waktu itu belum ada Masjid Nabawi. Sudah beberapa saat Nabi pergi lagi ke suatu tempat. Nabi katakan, ya Abu Bakrin, ini tempat siapa ini? Tanah ini. Ini riwayat Masjid Nabawi, tadi Masjid Kuba. Itu dalam jangka beberapa bulan Nabi dirikan masjid lagi. Itu punya anak yatim piatu, ya Rasul. Itu tempat mengeringkan kurma. Kurma itu dikeringkan di situ, ya Rasul. Itu punya anak yatim piatu, ya Rasul. Siapa yatim piatunya? Namanya Sahal dan Suhail. 2 orang anak yatim piatu, ya Rasul. Ayo ya Abu Bakar, kita datangin. Didatengin sama Nabi. Mana anak yatim piatunya? Dipanggil kecil-kecil masih. Panggil sama Nabi, sini, ini tanah kamu betul. Ayah ibu masih ada, udah meninggal. Kami yatim piatu. Udah, saya mau bangun masjid di sini untuk ibadah kepada Allah. Belum selesai Nabi ngomong, tuh anak yatim piatu bilang apa? Saya serahkan semuanya untukmu, ya Rasulullah. Ini yatim piatu masih kecil, belum tahu apa-apa. Kata anak yatim, saya serahkan semuanya untukmu. Untukmu, ya Rasul, kami serahkan. Kata Nabi, ya Sahal, ya Suhail, kami datang ke sini untuk membeli. Tapi niat kamu niat yang baik dan agung. Semoga Allah terima semua amal ibadahmu. Dan semuanya Nabi doakan ke kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Apa yang terjadi? Panggil Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar. Ini anak yatim piatu. Dia nyari makannya dari pengeringan kurma yang ada di Madinah. Dia makan dari situ. Dia tadi sudah menghibahkannya, sudah memberikannya kepada kita. Tapi ya Abu Bakar, aku tidak mau. Kita bayarin aja. Dikeluarin duit. Apa Sayyidina Abu Bakar? Waktu itu dinar. Dikeluarin apa Sayyidina Abu Bakar? 10 keping hadirin. Dikeluarkan pada waktu itu. Dibayar. Ya Suhail, ya Sahal, sini. Ini. Engkau menghibahkan tanahmu untuk membangun masjid. Hari ini aku tidak mau dihibahkan, tapi tolong terima uang ini dari umat baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah hadirin, anak yatim piatu. Dia gak pikir makan dan minumnya bagaimana nanti. Kalau anak yatim piatu itu saja berani demi membangun untuk tempat ibadah, karena Nabi mengatakan ahabul bilad ilallah masajiduha. Apa kata Nabi? Sesuatu yang paling disukai oleh Allah, bilad, negara, bumi yang paling disukai sama Nabi
adalah masjidnya yang ada di tempat kita hadir. Kalau Nabi udah bilang itu masjid adalah sesuatu yang disukai oleh Allah, kenapa kita nggak mau cepet-cepet keluarin duit kita? Kenapa kita nggak mau ambil di ATM kita, kasih pinjam ke masjid? Ini saya pinjemin, nggak apa-apa. Ya, 2 miliar. Ada yang begitu begini? Kalau anak yatim piatu aja, dia berani menghibahkan uangnya. Sampai jadi sekarang Madinatul Munawwarah itu punya anak yatim piatu masjidnya. Kata Nabi, berkat niat engkau yang agung, aku memohon kepada Allah agar masjid Madinatul Munawwarah itu menjadi masjid yang termegah di seluruh dunia nantinya. Terbukti apa kata Nabi? Jangan kau berjalan kemana-mana kecuali 3 la tusaddid rihal. Jangan kau berjalan kemana-mana kecuali ke 3 masjid, Mekah, Madinah, dan satu lagi yaitu Masjidil Aqsa.